Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5. Pelajarannya yang ke-10 yaitu materi kisah teladan Luqman. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah siapakah Luqman? Nah, coba diperhatikan gambar ini. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian. Jadi Luqman bukan nabi ya, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi. Habsyi itu Habasyah ya. Berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, yaitu ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Luqman ini hidup selama 1000 tahun. Ia pernah menjadi guru Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, ada kisah menarik tentang Luqman Al-Hakim ya. Jadi suatu ketika Luqman Al-Hakim ini berjalan bersama anaknya dengan membawa seekor keledai. Kemudian Luqman ini menaiki keledai tersebut sedangkan anaknya itu di belakangnya. Maka ketika mereka melewati sebuah desa, orang-orang di desa itu mengatakan, "Hei, lihat, itu ada seorang ayah yang tidak kasihan kepada anaknya. Dia enak sendiri naik keledai, sedangkan anaknya disuruh berjalan kaki." Maka Luqman pun bergantian. Kemudian dia menaikkan anaknya di atas keledai, sedangkan dia sendiri yang menuntun keledai itu. Maka masuklah di sebuah kota lagi. Maka orang-orang di kota itu berkata lagi, "Hei, lihat itu, ada seorang anak yang durhaka kepada ayahnya. Dia asik naik keledai, sedangkan ayahnya disuruh menuntun keledai." Nah, akhirnya Luqman dan anaknya menaiki saja keledainya berdua. Maka mereka pun masuk lagi ke sebuah kota. Ternyata orang-orang di kota itu kemudian berkata, "Hei, lihat itu, ada seorang anak dan seorang ayah yang menyiksa keledainya. Masa keledai kecil satu mereka naiki berdua?" Nah, akhirnya Luqman dan anaknya tidak menaiki kedua-duanya keledai tersebut. Mereka berjalan di samping keledai itu. Ternyata masuk lagi di suatu kota, dan orang-orang kota itu pun juga berkata, katanya, "Hei, lihat itu, ada dua orang ayah dan anaknya. Mereka punya keledai tetapi tidak dinaiki keledainya." Nah, melihat hal tersebut, kemudian Luqman berkata kepada anaknya, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lepas dari ucapannya. Maka orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan kecuali kepada Allah saja. Siapapun yang mengenal kebenaran, itulah yang menjadi pertimbangannya." Jadi, yang namanya pendapat manusia itu, menurut Luqman, itu tidak selamanya benar. Tapi yang harus jadi patokan kita adalah pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu gelisah, gusar, ya, risau dengan perkataan manusia. Karena perkataan manusia itu muncul dari hatinya bisa saja karena prasangka-prasangka buruk, ya. Karena itu kita harus memegang teguh firman Allah, jangan hanya pendapat manusia saja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Nah, hikmah itu artinya kebijaksanaan ya. Jadi Luqman ini memiliki kebijaksanaan. Beliau dapat mempertimbangkan segala hal melalui akalnya dengan sangat baik, melalui pertimbangan hati. Nah, sedangkan syukur ini artinya sikap manusia yang ridho dan puas atas nikmat Allah, baik banyak maupun sedikit. Jadi Luqman ini selain memiliki kebijaksanaan, Luqman juga adalah orang yang sangat bersyukur, kemudian mengajarkan rasa syukur tersebut kepada anak-anaknya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, sebetulnya itu adalah membantu kita diri sendiri, ya, membantu kita sendiri. Karena dengan bersyukur itu memiliki berbagai manfaat, yaitu ketenangan hati, kemudian membentuk pola pikir kita agar sukses, ya, terhindar dari penyakit, dan hidup kita menjadi lebih tenang. Jadi setiap manusia pasti memiliki cobaan, dan setiap orang yang bersyukur maka dia mampu menjalani kehidupan itu dengan lebih baik. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat ke-12. Jadi maksudnya adalah ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka itu untuk diri kita sendiri. Dan kalaupun kita tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak akan rugi. Karena Allah adalah yang Maha Kaya, Allah adalah yang Maha Terpuji. Justru kita yang memerlukan Allah. Dengan bersyukur, maka itu akan membentuk diri kita menjadi lebih baik, membuat kita lebih mampu menghadapi berbagai cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.